Sudah banyak sekali pelanggaran pemilihan umum, pelanggaran pilpres yang dilakukan sama pasangan nomor urut 2. Tapi ya, sejauh ini kita tahu bahwa semua itu nggak bakal ada konsekuensi apa-apa. Semuanya tidak ada yang berakhir dengan hukuman. Soal acara Gibran bagi-bagi susu di acara Car Free Day di Jakarta misalnya, walaupun Bawaslu menilai kegiatan tersebut sebagai pelanggaran, tapi sampai sekarang nggak ada hukuman yang dijatuhkan ke pasangan calon nomor 2. Pihak Bawaslu menyebut Gibran sudah melakukan pelanggaran hukum lainnya, dan itu nggak masuk dalam ranah hukum pemilu. Nggak masuk dalam ranah hukum pilpres. Makanya, Bawaslu pun nggak bisa menjatuhkan sanksi apa-apa kepada Gibran dan tim suksesnya. Lalu soal Gus Miftah yang kedapatan bagi-bagi uang di sebuah pesantren di Pamekasan, Bawaslu malah menghentikan kasus tersebut dengan dalih tidak memenuhi unsur pelanggaran tentang pemilu. Padahal, dalam video yang sudah beredar luas, jelas ada kegiatan bagi-bagi uang dan kegiatan yang mempromosikan Eyang Prabowo. Tapi, lagi-lagi, Bawaslu nggak bisa berbuat apa-apa. Bawaslu nggak bisa berbuat apa-apa. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dugaan kuat pelanggaran dilakukan oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita. Pak Erick Thohir ini belum lama menyelenggarakan acara perayaan Natal bersama BUMN. Dan tanpa ada hubungan yang jelas, dia mengundang Eyang Prabowo untuk hadir di acara tersebut. Dalam sambutannya, Pak Erick bilang seperti ini. Bapak Menhan Jenderal Prabowo Subianto adalah keluarga besar BUMN juga. Dia adalah cucu dari Pak Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Bank BUMN yang sekarang nomor 4 terbesar di Indonesia. Terus Pak Erick bilang begini, dia menitipkan Indonesia kepada Eyang Prabowo. Dia ingin Eyang Prabowo bisa menjaga toleransi umat beragama, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Lebih tepatnya, dia bilang seperti ini. Dengan segala ketulusan, saya dan semua yang hadir di hari ini menitipkan ke Pak Prabowo. Pak, jaga toleransi umat beragama Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titip kepada Pak Prabowo persatuan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mendunia. Pernyataan dari Pak Erick ini aneh banget. Ini aneh banget. Walaupun halus ya, walaupun nggak pakai kata-kata yang jelas, Pak Erick ini tampak jelas bicara ke Eyang Prabowo sebagai capres. Dan dengan kata-kata menetipkan, dia bisa dianggap sudah menunjukkan dukungan dan memberi arahan kepada segenap insan BUMN untuk mendukung Eyang Prabowo. Pernyataan Pak Erick ini benar-benar aneh dan juga benar-benar nggak ada tempatnya. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Karena itu, dengan segala ketulusan, kita semua yang hadir hari ini menitipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Pak Prabowo persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mendunia. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah dengan tegas menyatakan direksi, komisaris, pengawas, hingga karyawan BUMN dilarang terlibat dalam kampanye pemilu serentak 2024. Dan makanya,
Dan makanya sejak tanggal 27 Oktober tahun lalu, Pak Erick Thohir sendiri sudah mengeluarkan surat keputusan Menteri BUMN tentang keterlibatan direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, dan karyawan grup BUMN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mengacu kepada undang-undang, Pak Erick pun melarang direksi, komisaris, pengawas, hingga karyawan BUMN terlibat dalam kampanye pemilu. Nah, makanya kalau sekarang Pak Erick sendiri malah mengundang Eyang Prabowo, capres nomor urut 2, buat datang berpidato di acara BUMN. Bahkan sampai bilang dia menitipkan Indonesia kepada Eyang Prabowo. Dia ingin supaya Eyang Prabowo bisa menjaga toleransi umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi bukankah ini melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, dan makanya juga melanggar undang-undang? Ini benar-benar pelanggaran berat yang terjadi kasat mata di hadapan ribuan orang dan juga diberitakan secara luas oleh media massa. Tapi, apakah langkah terang-terangan yang dilakukan Menteri BUMN ini bakal mendapatkan perhatian Bawaslu? Akankah langkah yang terindikasi melanggar undang-undang pemilu itu bakal dikenai hukuman? Rasa-rasanya sih, ini dugaan kuatnya ya. Rasa-rasanya sih indikasi pelanggaran ini bakal lagi-lagi lolos dari jerat Bawaslu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin manuver Pak Erick Thohir bisa terjerat oleh Bawaslu? Ya, rasa-rasanya sih ini bakal lolos lagi kan ya. Kasus ini bakal lolos sama seperti kasus-kasus lainnya. Sama dengan kasus bagi-bagi susu di Car Free Day dan kasus bagi-bagi uang. Sudah banyak sekali pelanggaran pemilihan umum, pelanggaran pilpres yang dilakukan sama pasangan nomor urut 2. Tapi ya, sejauh ini kita tahu bahwa semua itu nggak bakal ada konsekuensinya. Apa-apa semuanya tidak ada yang berakhir dengan hukuman. Soal acara Gibran bagi-bagi susu di acara CFD di Jakarta, misalnya, walaupun Bawaslu menilai kegiatan sebagai pelanggaran, tapi sampai sekarang nggak ada hukuman yang dijatuhkan ke pasangan calon nomor 2. Pihak Bawaslu menyebut Gibran sudah melakukan pelanggaran hukum lainnya, dan itu nggak masuk dalam ranah hukum pemilu, nggak masuk dalam ranah hukum pilpres. Makanya Bawaslu pun nggak bisa menjatuhkan apapun kepada Gibran. Oleh Gus Miftah. Rasa-rasanya sih kasus Pak Erick Thohir ini bakal lolos lagi. Dan dengan semua kejadian selama kampanye ini, dengan adanya semua kejadian tersebut, dengan lolosnya semua indikasi pelanggaran tersebut dari jerat Bawaslu, ini tanda-tanda kita harus benar-benar waspada dan ikut turun terlibat. Kedepan Pilpres 2024 bisa jadi akan semakin banyak pelanggaran. Dan di hari pencoblosan, tanggal 14 Februari nanti, bisa jadi bakal banyak pelanggaran dan kecurangan. Ini yang harus jadi kewaspadaan. Dan karenanya kita harus benar-benar waspada dan ikut turun terlibat melakukan pengawasan. Kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus menjadi penjaga demokrasi dengan mengawasi pemilu ini. Dengan mengawasi proses pencoblosan suara dan penghitungan suara dengan sebaik-baiknya. Jangan tinggal diam. Pelanggaran-pelanggaran sudah terjadi di depan mata. Makanya kita nggak boleh membiarkan semua ini semakin menggila. Dan beliau ini, Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia, Bank BUMN, yang sekarang nomor 4 terbesar di Indonesia. Dan ini adalah Bank Internasional Indonesia yang sejak tahun 50-60 sudah mengibarkan bendera Indonesia di London, di Jepang, dan banyak negara lainnya. Indonesia sejak dulu kala
tetap dipuja-puja bangsa.